selama ini. Terima kasih Prof. Bungaran untuk bisa berkenan memberikan waktunya kepada kami semua. Sebagai penanggap yang kedua, mohon izin, yaitu Bapak Arief Prasetyo Adi, STMT. Beliau adalah Kepala Badan Pangan Nasional. Sangat luar biasa sekali penanggap kita pada hari ini, pada FGD hari ini. Beliau adalah Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia, RNI, Direktur Utama PT Food Station Cipinang Jaya 2015 sampai 2020, dan beberapa penghargaan yang sangat luar biasa untuk bidang nasional dan level internasional sebagai top leader, the best CEO, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Arief Prasetyo. Dan sebagai penanggap kita yang ketiga, yaitu Ibu Dr. Insinyur Musdalifah Mahfud MT, sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, beliau akan diwakili oleh Asisten Deputi Pangan, Bapak Muhammad Saifullah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Muhammad Saifullah. Yang pertama, waktu kami persilahkan kepada Profesor Bungaran. Monggo, Prof. Ya, baik. Apa saya bisa didengar? Bisa, Prof. Jelas. Baiklah, terima kasih. Selamat sore, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya sangat senang sekali mendengarkan presentasi mulai dari Ketua Guru Besar sampai kepada presentasi Saudara Hermanto Siregar yang terakhir ini. Saya belajar banyak. Saya senang bahwa kalian sudah lebih pintar dari saya. Kemudian yang kedua, ini bahannya ini kan baru dipresentasikan spontaneous dan diminta saya untuk menanggapinya. Saya akan mencoba, walaupun barangkali tidak akan bisa sistematis. Pertama, karena kita diminta untuk memberikan input mengenai kebijakan pangan yang akan diambil oleh pemerintah. Dan kita ini adalah lembaga pendidikan tertinggi akademis. Oleh karena itu, kita harus lebih pintar-pintar untuk menempatkan diri kalau memberikan input menurut pendapat saya. Kemudian satu nasihat saya, kalau kita dari lembaga tinggi pendidikan diminta input, maka kita harusnya jangan terikut-ikut dengan jargon-jargon ataupun terminologi-terminologi yang common di masyarakat, dan itu menjadi dasar kita untuk memberikan katakanlah input kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat. Sebab misalnya judul kita antisipasi apa nama itu? Krisis pangan. Antisipasi krisis pangan. Kita seorang akademisi bertanya, apakah akan ada krisis pangan? Barangkali akan ada krisis pangan, tapi di Indonesia. Tapi apakah itu besok lusa ini? Begitu toh. Padahal yang kita bahas ini adalah memberikan advice untuk jangka pendek. Jangka pendek barangkali mungkin cuma satu musim ini, bukan malahan 1 tahun ini. Begitu toh. Jadi kita be careful gitu toh. Sebab terminologi yang membuat kita, yang kita rumuskan, akan nanti menjadi pegangan kita untuk mencari teori dan alternatif kebijakan dan action yang akan kita sarankan kan. Jadi kalau memang krisis, ini menurut pendapat saya tidak ada krisis. Tidak akan ada krisis dalam 1 tahun yang akan datang ini. Oleh karena itu, barangkali kita harus rumuskan dengan lebih baik. Dan itu sumbangan kita menurut pendapat saya. Tidak ada krisis, jangan takut.
Sebab kalau kita dalam krisis, yang ada krisis sebenarnya krisis dalam pemikiran. Karena ada krisis dalam pemikiran, maka ada krisis dalam action. Dan itu yang terjadi di minyak goreng kita. Dan itu yang dijelaskan oleh Saudara Hermanto tadi itu. Sebenarnya nggak ada krisis, masa soal minyak goreng aja menjadi krisisnya negeri yang begini besar ini. Cuman ada menggunakan istilah itu untuk kepentingannya begitu toh. Ada yang mungkin juga pemerintah menggunakan istilah itu untuk meyakinkan program dia. Tapi ada juga yang kritik kepada pemerintah untuk menjelek-jelekkan pemerintah, membuat masyarakat menjadi bingung atau cemas. Di sini peranan perguruan tinggi. Datang dengan pikiran yang jernih. Dengan definisi problem yang clear, yang more scientific. Yang more scientific. Itu sumbangan kita yang sangat berarti menurut pendapat saya. Jadi, misalnya soal minyak goreng. Itu karena krisis pemikiran, maka ada krisis action dan krisis kerjasama. Itu yang terjadi. Walaupun tidak dikatakan oleh Saudara Hermanto seperti itu, karena dia sudah belajar budaya Jawa, toh. Sangat sopan dia mengatakan itu. Gitu. Sangat sopan dia mengatakan itu. Itu satu hal yang perlu saya katakan. Yang kedua, krisis sebenarnya kalau ada krisis benar-benar, itu adalah krisis tahun 1998 sampai 2003. Kalau itu krisis itu benar-benar. Tidak hanya krisis moneter, tapi itu sudah dibawa kepada krisis pangan seperti yang kita katakan sekarang ini. Kalau itu krisis pangan, kenapa? Krisis pangan bukan karena di pertanian, bukan karena di pangannya. Krisis pangan karena moneternya, tetapi berdampak yang besar kepada pangan dan kesulitan kita untuk menanggulanginya. Tapi syukur krisis itu lewat, tahun 2022 kita bisa selesai dengan mengimpor pada tahun 2000 sekitar 4-5 juta ton beras pada saat itu dengan harga yang rendah, tetapi karena rupiah kita itu sangat lemah sekali, menjadi beban yang luar biasa besarnya. Kalau itu benar-benar krisis, dan di mana-mana ada orang yang kelaparan. Begitu. Kalau minyak goreng kan hanya ada orang berbaris-baris saja kan. Dan itu juga nggak semuanya berbaris, hanya di video atau di YouTube ada beberapa grup begitu terjadi. Jadi itu dibesar-besarkan begitu toh. Mari kita orang akademisi berpikir jernih dan berkomunikasi jernih dan gunakan akal sehat, dan gunakan akal sehatnya orang akademisi adalah gunakan science and technology. Gunakan science dan teknologi. Itu yang saya dapat. Oleh karena itu hati-hati kita, saudara Firdaus, itu banyak kali yang senang dengan usulanmu. Wah, bikin stok sekian, bikin stok sekian. Udah orang sudah kalkulasi uang itu. Tapi bukan itu masuk kita sebagai seorang akademisi kan. Supaya pemerintah lebih hati-hati dan kita berikan prinsip-prinsip kepada mereka, nanti mereka putuskan, dan kita masih ada peranan yang lain adalah memberikan kritik terhadap kebijakan. Jangan nanti IPB yang menjadi dikritik. Bukan bukan Badan Pangan yang dikritik, tapi IPB yang diberi. Karena IPB mengatakan Profesor Firdaus itu mengusulkan sekian ribu ton, ya itu kita lakukan katanya. Enak sekali. Oleh karena itu menurut saya kalau kita memberikan kebijakan, kita memberikan prinsip-prinsip dan memberikan dasar-dasar teori untuk menjadi pegangan dari pemerintah untuk memutuskan
apa yang mau dia putuskan. Dengan demikian masih ada hak kita untuk kau salah menggunakan teori yang kami usulkan, dan kami tidak ada sampai kepada angka-angka itu adalah you are the one who invent this. Begitu menurut pendapat. Supaya dengan demikian kita sebagai bangsa dan kita sebagai institusi bisa kita naik kelas menurut pendapat saya. Kemudian kalau kita ngomong mengenai kebijakan menurut pendapat saya, khususnya mengenai kebijakan pangan kita. Jadi ada beberapa level kebijakan yang perlu kita pikirkan. Tapi sebelum kita sampai kepada kebijakan, kita harus jelas dulu apa sebenarnya paradigma kita dalam membangun sistem agribisnis dan sistem pangan kita yang sekarang. Kalau itu belum jelas, maka kebijakannya nanti compang-camping itu. Compang-camping. Ya memang kita sekarang menjadi kesulitan karena tidak ada lagi GBHN. Tidak ada lagi GBHN. Dan presiden kita bisa orangnya sama, tetapi programnya sudah berbeda-beda setiap 5 tahun. Misalnya kalau kita lihat juga waktu Pak SBY, kemudian Pak Jokowi sesudah 5 tahun, ada perubahan yang drastis begitu. Mungkin karena penyesuaian untuk peningkatan gitu. Peningkatan. Jadi itu menimbulkan kesulitan dalam implementasi kebijakan juga. Dan yang satu hal saya lihat belakangan ini, dan itu berbeda dengan semangat reformasi. Makin lama kita memberikan segala solusinya kepada pemerintah untuk memutuskan, bahkan membiayai. Dan dalam semangat seperti itu, masyarakat kita ragukan motifnya. Bahkan kita define mereka itu adalah sebagai manipulator, sebagai mafia, sebagai macam-macam. Hati-hati untuk mengurus pangan dan pertanian kita. Kemampuan pemerintah sangat terbatas sekali. Sewaktu saya kesempatan bisa menjadi menteri, budget pemerintah untuk mengurus pangan hanya 1 bungkus rokok kretek per kapita per tahun. Apa yang bisa kita harapkan untuk mendapatkan ketahanan pangan dalam keadaan yang seperti itu? Kalau mengandalkan pemerintah atau kalau hanya mengandalkan keuangan pemerintah. Tapi sekarang ada pressure semuanya mau dipemerintahkan. Menurut pendapat saya itu tidak bijaksana. Oleh karena itu, kalau kita mau memberikan usul mengenai kebijakan, kita harus redefinisi peranan pemerintah di bidang ekonomi. Kalau kita mempunyai ekspektasi yang berlebihan terhadap pemerintah, maka kita akan kecewa. Oleh karena itu, harus digunakan semua kekuatan yang ada di masyarakat kita ini untuk bisa memecahkan masalah yang kita hadapi dalam soal-soal agribisnis dan pangan ini. Jadi kalau seperti apa ini juga kan menurut pendapat saya theorizing sangat minimum sekarang ini. Ya tidak mungkinlah departemen berteori gitu toh. Tetapi itulah peranan kita. Peranan perguruan tinggi. Bagaimana memberikan dasar-dasar teori untuk pengambilan kebijakan dan action dari pemerintah. Bagaimana memberikan dasar-dasar teori memungkinkan sinergi antara kekuatan pemerintah dan kekuatan masyarakatnya. Apa itu dunia usaha besar maupun dunia menengah dan dunia kecil menurut pendapat saya. Jadi saya pikir waktunya sudah habis. Saya mau stop di sini. Jangan kita terjebak hanya membahas mengenai kebijakan komoditi. Kebijakan komoditi harus ditempatkan dalam kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan untuk pangan
dan sistem agribisnis kita. Yang saya maksud dengan itu adalah pertanian, hilirnya, dan jasa penunjangnya harus tetap dilihat satu. Dan untuk itulah saya mengapresiasi adanya badan badan ketahanan Bappenas ya. Bappenas ini ya, ini adalah suatu institusi yang baru atau organisasi yang baru yang bisa dapat berfungsi dengan baik apabila mampu melaksanakan koordinasi, kemudian eksekusi, evaluasi, dan mengajak semua masyarakat untuk ikut menyelesaikan masalah pangan kita. Terima kasih.